Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anandiani dengan NPM 2431. Di video kali ini saya akan menjelaskan tipe-tipe kompleksitas waktu asimptotik. Apa sih itu kompleksitas waktu asimptotik? Pengukuran efisiensi kompleksitas waktu asimptotik adalah metrik fundamental dalam ilmu komputer untuk mengukur seberapa cepat waktu eksekusi suatu algoritma akan bertambah seiring dengan bertambahnya ukuran input, atau biasa ditulis dengan huruf N. Skalabilitas dan pilihan algoritma. Memahami notasi ini membantu kita memilih dan mendesain algoritma yang efisien dan scalable, terutama ketika berhadapan dengan data dalam volume yang sangat besar di dunia nyata. Fokus pada batas Big O biasanya digambarkan menggunakan notasi Big O yang berfokus pada upper bound atau batas waktu yang terburuk, worst case scenario yang mungkin terjadi, mengabaikan konstanta dan istilah yang kurang signifikan yang ditulis atau bisa digambarkan di sebelah kanan PPT. Waktu konstan. Definisi dan karakteristik algoritma dengan kompleksitas 01 memiliki waktu eksekusi yang tidak bergantung pada ukuran input. Artinya, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan operasi akan selalu sama, tidak peduli apakah inputnya 10 elemen atau 10 juta elemen. Ini adalah kompleksitas waktu yang paling efisien yang dapat dicapai. Contohnya, memilih elemen array berdasarkan dash, atau menambahkan, menghapus elemen pada awal atau akhir, linked list jika diketahui head atau tailnya. Waktu logaritmik. Efisiensi pemecah masalah. Waktu eksekusi bertambah secara logaritmik. Ini menunjukkan algoritma secara konsisten mengurangi ukuran masalah, biasanya menjadi setengahnya pada setiap langkah iterasi. Secara scalable, untuk input yang sangat besar, log n sangat efisien. Misalnya, jika input berlipat ganda, waktu eksekusi hanya bertambah sedikit, yaitu satu langkah tambahan. Contohnya, yaitu binary search dalam daftar yang telah Waktu linear. Kompleksitas n adalah standar yang baik. Waktu eksekusi berbanding lurus dengan ukuran input n. Hubungan langsungnya yaitu jika jumlah elemen input berlipat ganda, maka waktu eksekusi algoritma juga akan berlipat ganda. Terdapat hubungan linear yang berlangsung. Operasi iteratif. Algoritma ini umumnya melibatkan satu kali iterasi penuh melalui input data. Setiap elemen diproses sekali. Contoh umum yaitu mencari nilai maksimum, minimum, atau menjumlahkan semua elemen dalam sebuah array. Algoritma ini harus menyentuh setiap elemen setidaknya sekali. N log n. Waktu linear logaritmik. Gabungan efisiensi linear dan logaritmik. Ini adalah kompleksitas yang sangat baik, jadi dianggap sebagai batas ideal untuk algoritma pengurutan berbasis perbandingan. Ini lebih cepat daripada 0 O n per pangkat 2 dan jauh lebih efisien daripada O n hanya untuk pengurutan. Karakteristiknya yaitu setiap elemen diproses secara linear, namun setiap pemrosesan melibatkan langkah logaritmik seperti membagi dan menggabungkan data. Kurva pertumbuhannya datar tetapi tidak seefisiensi O n. Algoritma pengurutan efisien merge sort secara konsisten n log n karena strategi dibagi dan digabung. Quick sort rata-rata kerjanya n log n, meskipun kasusnya tertentu adalah O n pangkat 2.
ON pangkat 2 waktu kuadratik. Kompleksitas ON pangkat 2 adalah titik di mana kinerja mulai menurun drastis waktu eksekusi bertambah secara kuadrat dari ukuran input. Loop bersarang ini hampir selalu mengindikasikan adanya dua loop yang bersarang, di mana setiap elemen diliterasi dan dibandingkan dengan setiap elemen lain. Kurang efisien. Jika N adalah 1000, algoritma melakukan sejuta operasi. Kompleksitas ini tidak disarankan untuk data. Contoh kasusnya yaitu algoritma pengurutan dasar yang kurang efisien seperti bubble sort, insertion sort, atau selection sort. Mengapa penting memahami kompleksitas waktu? Memilih algoritma yang tepat dapat berarti perbandingan antara program yang instan dan program yang tidak dapat digunakan. Skalabilitas aplikasi mengidentifikasi bagaimana program akan beroperasi ketika volume data pelanggan atau pengguna meningkat dari ribuan menjadi juta. Pemilihan solusi optimal memungkinkan Anda membagikan berbagai metode penyelesaian masalah yang sama, misalnya ON versus ON pangkat 2, dan memilih yang tercepat. Efisiensi sumber daya mengoptimalkan waktu bukan hanya tentang kecepatan, tapi juga murni penggunaan memori dan daya komputasi. Contoh kasusnya yaitu two-sum problem. Diberikan sebuah array integer dan target. Temukan dua angka sehingga jumlahnya sama dengan target. Perbedaan antara ON pangkat 2 dan ON sangat signifikan. Pendekatan naif ON pangkat 2 menggunakan loop bersarang. Kita mengiterasi setiap pasangan angka. Ini sangat lambat dan tidak efisien untuk dataset besar. Gunakan pendekatan optimal ON. Menggunakan hashmap atau dictionary hanya perlu satu kali iterasi tunggal untuk memeriksa apakah ini yang dibutuhkan sudah ada di. Penggeseran dari ON pangkat 2 ke ON mengubah masalah yang tidak dapat dipecah unsolvable pada skala besar menjadi solusi yang dapat diandalkan dengan instan. Rangkuman tipe kompleksitas kunci. O1 yaitu konstan, waktu tetap terlepas dari N, contohnya access array. O log N, logaritmik, sangat efisien membagi masalah, contohnya itu binary search. ON linear, waktu berbanding lurus dengan N, contohnya mencari nilai max atau minimum. ON log N, linear logaritmik, efisiensi tinggi untuk sorting, contohnya merge sort. ON pangkat 2 kuadratik, lambat melibatkan loop bersarang, contohnya sort. Itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.